Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Khairiyah, NIM 19133000465, kelas 4 PGSTA 2 Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan model pembelajaran kontekstual tipe Inquiry Based Learning. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pembelajaran kontekstual. Apa sih model pembelajaran kontekstual itu? Model pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar di mana guru mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata siswa. Siswa di sini didorong untuk membangun hubungan antara materi dengan kehidupannya sehari-hari. Pembelajaran ini dimulai dengan tanya jawab dengan dunia nyata siswa agar siswa lebih memahami manfaat dari materi yang akan diajarkan. Pembelajaran kontekstual mengharuskan siswa dapat menangkap dan mengaitkan sendiri materi dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa menemukan sendiri sesuatu yang baru. Pembelajaran ini memiliki 7 komponen. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Yang keenam, refleksi atau reflection. Yang ketujuh, penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Dari ketujuh komponen ini, menemukan atau inquiry merupakan bagian inti dari pembelajaran kontekstual. Siswa diharapkan menemukan pengetahuan dan keterampilan proses melalui proses penemuannya sendiri dan bukan dari hasil mengingat atau menghafal fakta-fakta yang diberikan oleh guru. Setelah mengetahui pengertian pembelajaran kontekstual, selanjutnya adalah pengertian inquiry based learning. Inquiry berasal dari bahasa Inggris inquiry yang artinya mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, atau melakukan pemeriksaan. Menurut Sumantri, pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menemukan sendiri informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Sedangkan pendekatan inquiry based learning merupakan pendekatan yang mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari informasi, dan mempelajari suatu gejala. Teknik ini melibatkan siswa dalam proses belajar melalui penugasan secara cara bertanya, aktivitas, problem solving, dan berpikir kritis. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inquiry based learning merupakan rangkaian kegiatan belajar yang secara maksimal melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, kritis, analitis, hingga mereka mampu menemukan sendiri penemuan-penemuannya dengan rasa percaya diri. Setelah mengetahui pengertian-pengertian dari kontekstual dan inquiry based learning, selanjutnya kita akan mengetahui karakteristik dari model pembelajaran kontekstual inquiry based learning. Yang pertama, siswa sebagai subjek belajar. Di sini siswa secara aktif mencari dan menemukan sendiri informasi. Yang kedua, guru bukan sebagai sumber belajar, namun guru sebagai fasilitator atau motivator. Yang ketiga, pembelajaran inquiry bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis. Yang keempat, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Dan yang kelima, pembelajarannya terintegrasi, menyenangkan, dan tidak membosankan. Yang terakhir, inquiry menggunakan berbagai sumber, jadi tidak monoton. Langkah-langkah atau sintak dari model kontekstual tipe inquiry based learning. Yang pertama adalah orientasi. Pada langkah awal ini, guru mengajak dan merangsang siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Siswa dibawa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, dan melakukan observasi. Yang keempat, menganalisis dan mengajukan hasil. Hasil ini dalam berupa tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Yang kelima, mengkomunikasikan atau menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, siswa menyajikan hasil dari penyajiannya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audiens lainnya. Dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Guru membimbing siswa melakukan refleksi atau kesimpulan dengan evaluasi pada proses observasi yang mereka lakukan tadi. Kemudian guru hendaknya menunjukkan data mana yang relevan.
Selanjutnya, inquiry based learning juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antaranya, kelebihan inquiry based learning. Yang pertama, inquiry based learning menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang seimbang, sehingga jauh lebih bermakna. Yang kedua, inquiry based learning memberikan ruang belajar bagi siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan gaya mereka masing-masing. Yang ketiga, inquiry based learning sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, yang menunjukkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat, inquiry based learning dapat melayani kebutuhan siswa yang berkemampuan tinggi atau berprestasi tinggi karena ia tidak akan terhambat oleh siswa lain yang berprestasi rendah. Yang kelima, inquiry based learning dapat mengembangkan self-concept siswa. Yang keenam, inquiry based learning mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja sesuai inisiatif sendiri. Yang ketujuh, siswa dapat terdorong berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesis sendiri. Selanjutnya, inquiry based learning memberikan kepuasan yang intrinsik bagi siswa dan merangsang proses belajar. Kemudian, inquiry based learning mengembangkan bakat dan kecekapan individu. Inquiry based learning juga memberi kebebasan siswa belajar sendiri. Dan inquiry based learning dapat menghindarkan siswa dari belajar dengan cara-cara tradisional. Di samping beberapa kelebihan dari inquiry based learning, ia juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, siswa diharuskan memiliki kesiapan mental. Siswa juga perlu beradaptasi dari perpindahan model tradisional ke model pendekatan inquiry. Dalam pembelajaran inquiry, sangat sulit mengontrol aktivitas dan keberhasilan siswa. Selain itu, inquiry ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Inquiry based learning sulit dilaksanakan karena keberhasilan siswa ditentukan oleh kemampuan siswa dalam memahami materi. Dan yang terakhir, sulit untuk membuat perencanaan kegiatan inquiry karena kegiatan disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dari materi-materi tadi dapat kita simpulkan bahwa inquiry based learning merupakan gaya belajar yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran dan menemukan sendiri informasi yang dibutuhkan. Guru juga tidak sebagai sumber belajar, namun sebagai motivator dan fasilitator. Pembelajaran inquiry juga lebih efektif digunakan karena menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang seimbang. Selain itu, inquiry based learning juga cocok digunakan siswa karena mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara kritis, logis, dan sistematis, dan materinya juga disesuaikan dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa sehingga lebih mudah dipahami siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.